Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu korupsi di mata Pancasila. Korupsi secara umum adalah tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian di sini terdapat yaitu contoh tindak korupsi yaitu elektronik KTP. Pada tanggal 13 Agustus 2019 telah menetapkan tersangka baru korupsi elektronik KTP yaitu Miriam S. Haryani Isnu, Hedi Wijaya Husni, Fahmi, dan Paulus Thanos. Perkara ini tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir 2 tahun, padahal mestinya bisa cepat karena perkara tentang kasus elektronik KTP. Kemudian yang kedua yaitu ada Bank Senturi. Sejak KPK kalah oleh putusan pra peradilan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 24 tahun 2018 yang berisi melanjutkan penyelidikan untuk nama-nama lain yaitu Biodono dan kawan-kawan, pengembangan dari perkara Budi Mulia, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan satupun tersangka sehingga perkaranya mangkrak. KPK telah melakukan OTT dengan dugaan suap bansos atau sembako di Kemensos. Namun prosesnya diduga tidak melakukan penggeledahan atas semua izin penggeledahan yang telah diberikan dengan pengawasan KPK. Pra peradilan diajukan saat itu termasuk dalam panggilannya Ihsan Yunus, anggota DPR, oleh KPK. Meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK, namun pra peradilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait penyidik KPK tidak melaksanakan semua izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK. Kemudian pengadaan Helihau. KPK pada tanggal 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan helikopter AL-101 namun mangkrak hampir 4 tahun. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan penyelewengannya, tindakan terhadap Pancasila tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu, terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Dan dari tindakan korupsi tersebut sangat fatal karena bentuk penyelewengan dalam nilai-nilai Pancasila terdapat di 5 sila tersebut. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagai mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebaikan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Kemudian pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa terjadi
terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak bagi Indonesia. Tetapi dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan hal itu tidak baik, karena dalam menentukan dalam melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Kemudian sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antara pemerintahan dan masyarakat. Bukan hanya itu juga, ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi yang telah melanggar dan penyelewengan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan penyelewengan tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih untuk mengkritik pemerintah agar tidak terjadinya tindakan korupsi lagi dari pemerintah. Sekian, terima kasih dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.